Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayutraku amanu wa hum la yuftanun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabtu 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amma ba'du, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Berbagai kenikmatan yang Allah berikan, dari hal yang kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah agama yang Allah pilihkan kepada kita semua. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menetapkan kita menjadi hamba yang muttaqin dan pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah bagi junjungan kita wa habibana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa ingin mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat sebagaimana wasiatnya Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus untuk khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, berilah sejumlah ujian terhadap umat-umatku, biar aku tahu umatku yang jelas imannya dan umatku yang tidak jelas imannya. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah memberikan ujian kepada kita. Ternyata semata-mata Allah ingin tahu kadar keimanan kita. Sampai di mana kita kesabaran terhadap keimanan kita kepada Allah. Jangan-jangan dengan berbagai ujian justru kita malah jauh dengan Allah. Summa na'udzubillah, banyak orang yang kufur. Baik kufur nikmat, summa na'udzubillah. Tentu saja ujian Allah itu dari hal yang kecil hingga yang besar. Itu semuanya asal datang dari Allah. Makanya jangan bangga ketika kita mengaku beriman kepada Allah padahal kita belum diuji dan belum lulus diuji oleh Allah. Salah satu di antaranya Allah memberikan bentuk ujian. Yang pertama adalah perintah. Perintah juga termasuk ujian. Sebagaimana ujian tersebut diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Karena diuji oleh Allah berupa perintah kurban. Suruh menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Betapa beratnya bagi Ibrahim alaihissalam, tetapi dia tahu
bahwa itu semua perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus diuji oleh Allah. Kemudian kembalikan kepada kita, ketika Allah menguji kita dalam bentuk perintah, apakah kita termasuk orang yang lulus melaksanakan semua perintah Allah? Baik itu perintah wajib maupun perintah sunat dan yang lainnya. Jangan-jangan kita banyak perintah-perintah Allah yang kita lewatkan. Sementara kita merasa bangga dan mengaku diri kita beriman pada Allah, tetapi tojaiyah pikiran kita dengan kenyataan, dengan ungkapan hati, dengan perilaku, dengan akhlak kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dalam perbuatan tidak melibatkan Allah. Pikirkan kembali dan pertanyakan kembali ujian iman tersebut. Kemudian yang kedua, Allah memberi bentuk ujian, yaitu bentuk larangan. Sebagaimana Allah mencontohkan lebih dulu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh kafir Quraisy. Nabi Yusuf alaihissalam lulus diuji oleh Allah sehingga menjadi kekasih Allah. Walaupun Nabi Yusuf dicaci, dimaki dan dipenjara. Kemudian kembalikan lagi kepada kita, ketika kita diuji dengan larangan Allah, apakah semua larangan Allah setelah kita tinggalkan? Berzina, berdusta, dan banyak lain larangan-larangan Allah. Paling tidak yang kita tahu, sudahkah kita tinggalkan larangan Allah tersebut? Jangan bangga kita mengaku beriman pada Allah, sementara larangan-larangan Allah masih kita kerjakan. Malah masih bangga dengan berbuat dosa. Diam-diam seolah-olah Allah tidak tahu ketika kita berbuat dosa. Padahal Allah sangat tahu 24 jam melihat kita. Sudahkah kita berpikir seperti itu? Semata-mata Allah menguji larangan dengan larangan. Sedang dimarahimakumullah. Yang ketiga, Allah memberikan bentuk ujian berupa musibah, sebagaimana musibah tersebut kepada Nabi Ayub alaihissalam, kepada Nabi Yakub, kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian musibah tersebut kembali kepada kita. Kita sudahkah lulus diuji oleh Allah dengan musibah? Masih kita rasakan bagaimana kita sakitnya, masih kita rasakan bagaimana kita pusingnya, masih kita rasakan bagaimana ketidaknyamanan dengan bentuk ujian yang Allah berikan dengan COVID-19 ini. Jujur, kita merasa kesal, merasa marah dalam hati. Tetapi sebagai orang yang beriman, sudahkah kita termasuk sabar mengikuti protokol kesehatan? Sudahkah kita tahu bahwa semua itu adalah, walaupun datang perintah dari Pak RT, dari Pak RW, dari Pak Lurah, dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden, itu semata-mata perintah Allah. Kita harus patuh. Karena musibah ini bukan datang dari Pak RT, dari Pak RW. Justru dengan musibah COVID-19 ini datang dari Allah. Dan Allah lah yang akan mengambilnya kembali. Bagaimana warga dunia dengan COVID-19 ini banyak hikmah yang terjadi. Sudahkah kita terpanggil dengan musibah ini, mengambil hikmah dari kejadian ini? Jangan-jangan kita dengan COVID-19, dengan diam di rumah, justru bukan baca Quran, justru bukan mendidik anak, justru bukan bersilaturahim dengan keluarga, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan-jangan dengan COVID-19 ini kita makin jauh dengan Allah, makin marah terhadap Allah. Subhanallah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan ujian Allah. Kemudian yang terakhir, ujian yang datang dari kita, dari Allah, yaitu datang jelas-jelas dari kaum kafir. Kita tahu orang kafir tidak pernah henti-hentinya memberikan ujian, memberikan hantaman, memberikan cacian, mempropaganda dengan media sosial, dengan apapun itu. Jelas-jelas datang dari kafir. Sadarkah kita banyak membaca Al-Quran atau banyak memegang HP? Banyak kita kegiatan-kegiatan yang lain daripada mendekat diri kepada Allah.
Semua terjadi dengan kemajuan yang hebat. Datang dari mana? Di sisi lain banyak manfaatnya, tetapi ternyata banyak mudaratnya. Sidang jemaah rahimakumullah, baginda Rasul menyampaikan, aku tidak takut umatku hancur oleh orang kafir. Aku tidak takut umatku kelaparan karena fakir. Tetapi yang aku takutkan, kata baginda Rasul, ketika umatku diuji dengan bergelimang harta dan kekayaan. Sidang jemaah rahimakumullah, ternyata dari rangkaian ujian-ujian yang sangat berat, hati-hati ketika Allah menguji kita dengan bergelimang harta dan kekayaan. Kita mendapat kenikmatan, orang sering lupa dengan ujian itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita saat ini menjadi orang-orang yang sabar atas ujian Allah, dan kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, manafa'ani minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa sallim. Alhamdulillahilladzi ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Allahumma sil maqasidahu fi hajatina ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullaha li wa lakum.